Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Galuh Asih dan anaknya masuk dalam wanita-wanita yang diculik Bayunata. Stres tak terhingga membuatnya lompat setinggi 20 tombak. Akankah Galuh Asih bisa hidup? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Galuh Asih seolah-olah mendapat kekuatan gaib. Tidak saja perempuan ini bangkit dan berdiri tanpa memperdulikan keadaan tubuhnya. Dia menjerit keras lalu secepat kilat dari ke ambang pintu. Hei! Singgil Murka dan Sawer Tunjung berseru hampir bersamaan. Keduanya melompat ke pintu, tapi terlambat. Tubuh Galuh Asih melayang dalam kegelapan malam. Ceritanya mengumandang mengerikan. Dan suara jeritan itu dengan serta-merta berhenti sewaktu tubuh perempuan tersebut jatuh dengan keras ke tanah. Pluk! Kepalanya rengkah, lehernya patah. Bayunata tengah meniti jembatan gantung yang terbuat dari tali-tali besar menuju ke pondok di mana Rati berada, dijaga oleh 2 orang anak buahnya. Pada saat itulah didengarnya lengking jerit yang mengejutkan dirinya. Malam pekat itu. Dia membalikan tubuh dan samar-samar di kegelapan malam dilihatnya sosok tubuh berambut panjang tanpa pakaian melayang jatuh dari pondok di seberang sana. Lamat-lamat terdengar suara tubuh itu terhampar di tanah lalu sunyi. Di pondok seberang sana, Singgil Murka dan Sawer Tunjung berlarian keluar dan memandang ke bawah. Bayunata berteriak memanggil kedua orang itu. Apa yang terjadi? Tanya Bayunata, meski dia sudah dapat menduga apa yang barusan terjadi. Perempuan itu, Bayu. Dia bunuh diri, jawab Singgil Murka. Kalian biarkan dia bunuh diri ya. Kami tengah bertengkar. Dia tiba-tiba bangkit dari pembaringan dan lari sangat cepat ke pintu. Kami tidak sempat mencegahnya, jawab Sawer Tunjung. Geraham-geraham Bayunata berkeretakan. Kalian memang kerbau-kerbau dogol yang tidak tahu diri. Berlalu dari hadapanku, sentak Bayunata. Singgil Murka dan Sawer Tunjung segera meninggalkan tempat itu. Mereka turun ke tanah untuk mengurus mayat Galuh Asih dan juga mayat Warina yang sebelumnya telah dilemparkan oleh Bayunata. Bila kedua pembantunya itu berlalu, Bayunata meneruskan meniti jembatan gantung dari tali menuju ke pondok di hadapannya. Kalian boleh pergi, kata kepala rampok ini pada 2 orang anak buahnya yang mengawal di pintu. Bayunata membuka pintu pondok, maka kelihatanlah gadis itu berdiri di sudut ruangan tengah menangis terseduh-seduh. Pondok itu adalah tempat kediaman Bayunata. Selain paling besar, juga di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang serba mewah. Hentikan tangismu, sekarang bukan waktunya lagi untuk menangis terus-terusan, kata Bayunata seraya menutupkan pintu pondok. Dari sebuah rak kayu jati diambilnya 2 seloki besar. Seloki-seloki itu diisinya sampai setengahnya dengan anggur harum. Minumlah, kau tentu haus, kata si kepala rampok dan mengacungkan seloki yang di tangan kanannya ke muka Rati.
Si gadis memandang sloki itu seketika, lalu mengambilnya dan dengan tiba-tiba anggur di dalam sloki disiramkannya ke muka Bayunata. Kepala rampok itu undur beberapa langkah. Dia mengernyit. Kedua matanya yang tersiram anggur terasa perih. Setelah menggosok-gosok kedua matanya itu beberapa lama sehingga rasa perihnya hilang, Bayunata duduk ke sebuah kursi. Untuk pertama kalinya, dia tidak menjadi beringas marah diperlakukan seperti itu. Dipandangnya Rati dengan kedua matanya yang merah dan perlahan-lahan diteguknya anggur dalam sloki. Gadis galak, kau memang pantas jadi istriku. Terangkan, siapa kau punya nama? Jawaban dari Rati adalah bentakan keras. Keluarkan aku dari sini, keluarkan. Bayunata tertawa perlahan. Setiap perempuan yang kubawa kemari selalu berteriak minta dikeluarkan, minta dibebaskan. Mereka harus tahu bahwa sekali mereka masuk ke sini, tak mungkin keluar, tak mungkin bebas. Kecuali kalau mereka mencari jalan tolol bunuh diri. Dan Bayunata hendak menerangkan tentang kematian Galuh Asi kepada gadis itu, tetapi maksudnya itu kemudian dibatalkan. Hentikan tangismu, jangan bikin aku muak dan marah. Bayunata berkata bila mana Rati masih dilacak menangis. Sebagai jawaban, Rati melemparkan sloki di tangan kanannya. Terang! Dengan tangan kirinya, Bayunata menangkap sloki itu. Ditimang-timangnya benda itu seketika lalu berkata, aku berjanji tidak akan memperlakukan kau seperti perempuan lain sebelumnya. Aku tidak akan menyakitimu. Setan dengan ucapanmu, tukas Rati. Keluarkan aku dari sini, juga ibuku. Kembali Bayunata tertawa perlahan. Sloki di kedua tangannya diletakkannya di atas sebuah meja kecil lalu melangkah mendekati Rati. Di lain pihak, si gadis cepat-cepat menjauh. Seorang penjahat memang tak dapat dipercaya, tapi kau sekali ini kau mesti percaya dengan ucapanku. Dan Bayunata mendekat lagi. Rati mundur lagi sampai tubuhnya tertahan oleh pondok. Aku tak akan menyakitimu. Siapa namamu gadis? Rati memepet ke dinding. Tiba-tiba di sampingnya dilihatnya sebuah jambangan besar dari kuningan. Tanpa pikir panjang lagi disambannya benda itu dan dilemparkannya ke kepala Bayunata. Prang! Melihat sikap Rati yang keras demikian rupa, meskipun dia telah menghadapinya dengan lembut, kini naiklah darah si kepala rampok. Sekali tinju saja, jambangan besar itu hancur berkeping-keping. Tingkahmu tidak ada beda dengan kau punya ibu yang sudah bunuh diri. Bentak Bayunata beringas. Rati kaget bukan main. Hah? Apa? Ibuku? Diri? Tanyanya membeliak. Bu, diri dan... Jawab Bayunata. Lalu sekali lompat saja, kedua tangannya telah mencengkram bahu Rati. Gadis itu dilemparkannya ke tempat tidur dan ditindihnya sekaligus. Ranti berguling-guling, meronta dan menerjang untuk melepaskan tubuhnya dari rangkulan kepala penjahat itu. Namun ini hanya menghabiskan tenaganya, sementara setiap kesempatan yang ada dipergunakan oleh Bayunata untuk merenggut dan merobek pakaiannya melekati tubuh sang darah. Dan dalam waktu yang singkat, pakaiannya melekati tubuh Rati sudah tak karuan rupa lagi, penuh robek dan terbuka di sana-sini. Satu kali Bayunata berhasil menindih tubuh gadis itu. Namun dengan sisa-sisa tenaganya yang ada, Rati masih sanggup menenjangkan kaki kanan menghantam perut Bayunata. Kepala rampok itu mengeluh kesakitan. Dijambaknya rambut Rati. Keduanya terguling dan jatuh di lantai pondok. Benturan yang keras pada belakang kepalanya di lantai membuat pemandangan Rati berkunang-kunang dan tenaganya semakin lemah. Sedang jambakan Bayunata masih lengket di rambutnya dengan keras. Rati tahu dia tak dapat bertahan lebih lama. Mungkin sudah menjadi takdir bahwa dirinya akan ditimpa kecemaran terkutuk begitu rupa. Air mata berderayan meleleh di pipinya. Napas Bayunata menghembus panas di wajahnya. Dirasakan jari-jari tangan laki-laki itu membuka lilitan kain tubuhnya. Dirasakan tangan yang lain dari Bayunata menjalar meremas dadanya. Rati menangis keras.
Usaha terakhir yang bisa dilakukannya ialah merapatkan kedua kakinya sedapat-dapatnya. Adakah seseorang yang akan menolong Ratih? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.